Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tugas praktikum pewarnaan bakteri dengan dosen pengampu Dr. Yadi MSI. Selamat menyaksikan. Kita bakalan membahas tentang pewarnaan bakteri di sini. Next. Pewarnaan bakteri itu pada dasarnya punya tujuan. Apa sih tujuannya? Jadi bertujuan untuk memperlihatkan atau memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya, sehingga dapat mempertajam bentuk-bentuk sel mikroba itu sendiri. Dengan cara mewarnai sel-sel mikroba dengan zat warna khusus seperti kristal violet pada pewarnaan gram. Next. Nah, di sini ada kita bagi tiga, itu pewarnaan bakteri, ada pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, sama pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan sederhana ini hanya menggunakan satu jenis zat warna untuk mewarnai suatu organisme atau bakteri. Nah, kebanyakan pada bakteri mudah bereaksi dengan pewarnaan sederhana ini, itu ada alasannya. Karena disebabkan sitoplasmanya itu bersifat basofilik atau suka dengan basa. Nah, dengan pewarnaan sederhana ini, kita dapat mengetahui bentuk ataupun morfologi dari si bakteri. Nah, pewarnaan basa yang biasa digunakan itu salah satunya adalah metilenzu. Kita lanjut ke pewarnaan diferensial. Nah, pewarnaan jenis ini itu menggunakan lebih dari satu macam zat warna. Nah, contohnya itu seperti pewarnaan gram dan pewarnaan tahan basah yang nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga itu ada pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan khusus ini suatu metode pewarnaan bakteri itu untuk melihat struktur atau bagian atau morfologi tertentu dari bakteri tersebut, bagian spora, contohnya kapsul flagel. Nah, contohnya itu pewarnaan enspora. Next. Nah, ini kita akan menjelaskan pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini salah satu pewarnaan yang paling sering digunakan, yang ditemukan oleh Denmark Hans Christian Gram, sekaligus beliau juga mengembangkannya pada tahun 1853 sampai dengan 1938. Apa sih tujuannya pewarnaan gram ini? Tujuan pewarnaan gram ini untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan. Nah, jadi pewarnaan gram ini itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya itu setelah warnai atau terwarnai. Dibagi menjadi dua kelompok, ada gram bakteri positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif itu bakalan mempertahankan warna dari si kristal violet. Jadi nanti ketika kita ngelihat di mikroskop, itu warnanya bakalan terlihat ungu tua. Nah, sedangkan untuk gram negatif, itu bakalan kehilangan warna kristal violet setelah dicuci atau dibilas dengan safranin atau air fusion, bakalan tampak warna kayak merah gitu atau pink-pink gitu. Jadi dia bakalan kehilangan dari zat warna si kristal violet itu. Jadi kita bisa bedakan kalau gram positif itu warnanya ungu tua yang terlihat di mikroskop, sedangkan yang bakteri gram negatif itu kayak lebih ke pink-pink atau merah gitu. Next. Nah, jadi ini alat dan bahan dalam melakukan pewarnaan gram. Alat itu adalah objek gelas, jarum OC, terus bunsen, cover gas, mikroskop, pipet tetes, pemantik api, atau korek. Nah, bahannya itu adalah alkohol, terus juga ada bakteri, terus ada larutan kristal violet, aqueous, alkohol 95%, larutan safranin. Lanjut ke cara kerjanya. Jadi pertama itu kita bersihkan dulu objek gasnya dengan alkohol 70%. Habis itu kita kayak angin-anginkan supaya kering. Habis itu jangan lupa kita nyalakan bunsen. Di awal tadi harusnya nyalakan bunsen. Nah, habis itu kita panaskan jarum OC-nya. Habis itu tunggu agak dingin berapa detik. Habis itu diambil satu koloni sampel bakteri. Terus taruh deh di objek gas, dioleskan pelan-pelan. Nah, lalu dikeringkan atau dianginkan. Habis itu kita fiksasi di atas bunsen. Setelah difiksasi, habis itu ditetesi larutan pewarnaan kristal violet 1-2 tetes. Habis itu didiamkan 1-2 menit, kemudian dikeringkan dan diangin-anginkan. Habis itu dibelas dengan aqueous atau air yang mengalir lalu dikering-keringkan. Habis itu difiksasi dengan alkohol 95%. Nah, setelah itu dibilas dengan aqueous atau air mengalir lalu dikeringkan, diangin-anginkan. Setelah itu kemudian ditetesi dengan larutan pewarnaan safranin 1-2 tetes. Kemudian dibilas menggunakan aqueous atau air yang mengalir lalu dikering-keringkan. Nah, sudah kering, kita tutup dengan cover glass. Tinggal selesai deh, tinggal diamati di mikroskop.
Apabila bakteri tersebut gram positif, bakalan terlihat selnya itu terlihat warna ungu. Nah, jika kalau misalnya bakteri itu apabila memiliki gram negatif, berarti dinding selnya itu terlihat warna pink atau merah gitu. Nah, ini contoh hasil pewarnaannya. Di sebelah kiri itu ada gram positif, warnanya itu kayak ungu gitu. Terus yang di sebelah kanan itu ada gram negatif, warnanya kayak pink atau merah gitu. Oke, next kita ke pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Nah, pewarnaan Ziehl-Neelsen ini adalah salah satu jenis pewarnaan bakteri tahan asam atau BTA yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich. Nah, pewarnaan Ziehl-Neelsen ini adalah pewarnaan bakteriologis yang digunakan untuk mengidentifikasi organisme tahan asam, terutama jenis Mycobacterium pada penyakit TB. Nah, tujuan dari pewarnaan tahan asam ini tentu saja melihat sifat tahan asam dari suatu bakteri, apakah dia tahan asam atau tidak. Oke, next. Nah, ini cara kerjanya. Jadi, pertama itu kita seperti tadi yang pewarnaan gram, awalnya itu hampir sama. Jadi, kita bersihkan dulu objek gelasnya dengan alkohol 70%. Habis itu kita panaskan OC di bunsen, habis itu didinginkan sebentar, habis itu kita ngambil bakterinya, taruh di atas objek gelas, habis itu tunggu kering sebentar, habis itu difix lagi di atas bunsen, habis itu ini tinggal ditaruh api primary stain-nya, warna Carbon Fusion, pewarnaannya Carbon Fusion, di sini pakai Carbon Fusion untuk pewarnaan tahan asam. Habis itu tunggu 30 detik. Nah, yang kedua, habis itu heat fix cells to the slide using flame. Jadi difiksasi lagi pakai di atas bunsen gitu, dilewatkan aja. Habis itu yang ketiga dechlorize. Jadi dibersihkan kayak dicuci dengan asid alkohol. Habis itu tunggu 15-20 detik. Nah, setelah itu kita kasih counter stain yaitu methylene blue. Habis itu tunggu 30 detik, habis itu dibilas. Habis itu tunggu kering, diangin-anginkan. Habis itu taruh cover gelas. Habis itu kita amati deh di bawah mikroskop. Oke, nah untuk mekanismenya itu maksud mekanismenya ini gimana sih dia mencetuskan warna pada bakteri itu, apakah dia tahan asam atau tidak. Jadi awalnya itu pemberian carbofusion itu bakalan mewarnai semua sel bakteri, baik yang tahan asam ataupun tidak tahan asam. Nah, pemanasan tadi di atas bunsen itu bertujuan untuk membuka lapisan lilin dan asam mikolat yang ada pada dinding sel BTA. Ketika dicelupkan ke asam alkohol atau asid tadi, hanya BTA yang mempertahankan zat warna. Sementara untuk yang tidak tahan asam bakalan melepaskan warna, melepas pewarna dan jadi tak berwarna. Untuk mewarnai yang bakteri yang tidak tahan asam itu diberikan pewarna tambahan. Contohnya itu ada melasid hijau atau methylene blue. Nah, sehingga bakteri BTA ini nantinya bakalan akan terlihat berwarna merah di mikroskop hasilnya. Nah, terus sementara yang BTTA atau bakteri tidak tahan asam ini berwarna atau bakteri tidak tahan asam ini berwarna biru atau hijau ketika diamati di dalam mikroskop. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari yang tahan asam karena warnanya berwarna merah. Oke, next. Oke, sudah selesai penjelasannya. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan tentang pewarnaan bakteri pada tugas praktikum kali ini. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau penyebutan dalam kalimat. Baik, terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.